Shalom, Ibu Bapak dan Saudara juga anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kali ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk berhimpun bersama di dalam persekutuan doa Rebon. Dan kita dibantu oleh Mas Hasto yang akan menjadi pengiring persekutuan doa saat ini. Karena itu mari bersama-sama kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Kita akan mengawali persekutuan doa Rebon saat ini dengan menyiapkan hati kita untuk kita datang kepada Allah. Mari kita pujikan bersama di heningnya malam ini. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, korban persembahanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Karena di tengah malam yang dingin ini Tuhan izinkan kami merasakan kehangatan kasih Allah. Sebab Tuhan berkenan memanggil kami untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Yang menyapa lembut kami, yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami. Melalui kebenaran firman yang sebentar lagi akan kami renungkan bersama. Kami sadar benar Tuhan kalau kami bisa menikmati situasi ini, itu bukan karena kuat gagah kami, tapi semua itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan yang mengizinkan kami untuk mengikuti persekutuan doa Rebon saat ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga persekutuan ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kalau sebentar lagi Tuhan, kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa Tuhan berikan bagi kami, karena hanya melaluinya kami dimampukan untuk mengerti dan dimampukan juga untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Sekarang ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita menyiapkan diri kita lebih lagi menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita pujikan PKJ 177, bait yang pertama dan kedua, Aku Tuhan Semesta.
Dengan kesiapan hati kita untuk menjadi utusan Tuhan, mari kita belajar bersama kehendak Tuhan dalam hidup kita melalui kebenaran firman-Nya. Sebagaimana yang bisa kita baca dari Injil Markus pasal yang ke-6, kita akan membaca ayat 7 sampai 13. Kita akan membaca pada Markus pasal yang ke-6, ayat 7 sampai 13, bagian dari perikop yang diberi judul Yesus mengutus ke-12 rasul. Demikian bunyinya. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah bacaan kita saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau merenungkan firman Tuhan dan yang juga mau melakukannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan kisah panggilan dan juga kisah pengutusan yang dilakukan oleh Tuhan kepada umat-umat pilihannya sebagaimana yang bisa kita baca di dalam Alkitab, rasanya kita akan mendapati bahwa mayoritas dari kisah tersebut memiliki pola penceritaan yang sama, yaitu bahwa Tuhan berkenan memanggil atau mengutus mereka, kemudian ada respon yang diperlihatkan oleh mereka ketika menerima panggilan dan perutusan itu. Nah, berbicara tentang respon yang diperlihatkan oleh umat Tuhan yang diutus atau yang dipanggil secara khusus itu, kalau kita mau memperhatikan dengan seksama, kita akan mendapati bahwa tidak sedikit dari mereka yang merespon panggilan itu awalnya dengan penolakan. Ada berbagai alasan yang menyebabkan mereka menolak, mulai dari merasa masih muda, merasa tidak bisa bicara, merasa beban pelayanan yang harus mereka kerjakan itu sangat berat. Bahkan ada beberapa dari mereka yang menunjukkan respon itu secara berlebihan atau secara ekstrim. Contohnya Musa. Ketika Nabi Musa itu diutus oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, saat itu Musa perlu melakukan dialog yang panjang dengan Tuhan. Bahkan ketika dialog itu berakhir, Musa pun tetap mengatakan dia tidak sanggup. Dia baru menyatakan kesanggupan ketika Tuhan mengatakan bahwa dia harus melakukan itu. Contoh yang lain dilakukan oleh Yunus. Ketika Tuhan mengutus dia untuk pergi ke Niniwe, alih-alih Yunus mengikutinya, yang justru dilakukan oleh Yunus adalah dia pergi ke kota yang berbeda, yaitu kota Tarsis. Nah, hanya saja saudara yang dikasihi Tuhan, respon penolakan yang seringkali diperlihatkan oleh banyak orang ketika mereka diutus oleh Tuhan, sepertinya tidak terlihat dilakukan oleh para murid Tuhan Yesus. Sebab kalau kita memperhatikan bacaan kita saat ini, kita akan mendapati bahwa ketika Yesus mengutus mereka untuk pergi berdua-dua, mereka meresponnya dengan antusias. Mereka juga meresponnya dengan penuh ucapan syukur. Hal itu salah satunya bisa kita baca di ayat 12 yang berbunyi, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka.
Di mana melalui keterangan yang disampaikan oleh Markus itu terkesan bahwa mereka dengan sukacita menerima tugas perutusan tersebut. Pertanyaannya sekarang, kenapa mereka bisa dengan sukacita dan antusias menerima tugas perutusan itu? Padahal itu adalah kali pertama mereka diutus oleh Tuhan. Tugas mereka ketika diutus oleh Tuhan juga tidak mudah. Bahkan Tuhan juga berpesan kepada mereka agar di dalam mereka menjalankan tugas perutusan itu, mereka tidak boleh membawa bekal apapun selain hanya alas kaki dan tongkat. Kenapa di balik semua hal itu mereka tetap menerimanya dengan sukacita? Nah, untuk mengetahuinya adalah baik kalau kita memperhatikan dengan seksama bacaan kita saat ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau nanti saudara memperhatikan lebih lanjut dari bacaan kita akan mendapati bahwa latar belakang ketika Yesus mengutus para muridnya untuk pergi berdua-dua adalah ketika Yesus menerima penolakan dari orang Nazaret saat Yesus melakukan pelayanan di sana. Penolakan mereka terhadap Yesus itu sebenarnya sempat membuat Yesus heran. Karena nanti kalau saudara membaca di ayat 1 sampai dengan 6 dari Markus pasal yang ke-6, di sana disebutkan bahwa ketika Yesus itu melakukan pelayanan di Nazaret mengajar di rumah ibadah mereka, banyak orang yang terkagum-kagum. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengatakan kalau Yesus itu penuh dengan hikmat. Tetapi rupanya hal itu tidak serta-merta membuat mereka menerima pelayanan Yesus. Yesus justru ditolak oleh mereka. Alasannya adalah karena mereka tahu latar belakangnya Yesus dan latar belakang keluarganya. Nah, karena penolakan yang telah diterima oleh Yesus di Nazaret itulah, maka Yesus merasa perlu untuk merubah strategi ketika akan melakukan pelayanan. Yaitu dia tidak langsung datang, tetapi Yesus perlu menciptakan terlebih dahulu kondisinya. Supaya ketika mereka benar-benar siap menerima Yesus, pelayanan yang Yesus akan berikan langsung kepada mereka nantinya bisa berbuah baik. Nah, cara Yesus menyiapkan kondisi itu diperlihatkan Yesus dengan cara mengutus para muridnya untuk pergi berdua-dua. Dengan kata lain, tugas utama dari para murid itu ketika diutus pergi oleh Yesus adalah menciptakan kondisi supaya ketika Yesus datang secara langsung di tengah-tengah mereka, mereka lebih siap untuk menerimanya. Nah, karena tugasnya adalah menciptakan kondisi, maka Yesus mengajak mereka, para muridnya itu, agar mereka tidak terbeban dengan tugas tersebut. Sebaliknya, Yesus mengajak mereka untuk menikmati setiap proses yang harus mereka jalani di dalam tugas perutusan itu. Dan hal itu diperlihatkan oleh Yesus melalui pernyataan-pernyataan yang disampaikan kepada muridnya. Di antaranya, kita bisa membaca di ayat 8-9 yang berbunyi, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju." Nah, pernyataan itu disampaikan oleh Yesus kepada mereka bukan pertama-tama supaya mereka belajar mempraktekkan askese rohani. Bukan pertama-tama supaya mereka hidup prihatin dan semata-mata mengandalkan Tuhan. Tetapi lebih karena Yesus hendak mengajak mereka untuk belajar berpikir optimis. Apalagi tugas menyiapkan kondisi itu dapat dikerjakan dalam waktu yang sangat pendek. Kalaupun mereka diterima, maka percayalah orang yang akan menerima mereka pun juga menyiapkan kebutuhan keseharian mereka. Itu yang pertama. Pernyataan lain yang Yesus juga berikan kepada para muridnya bisa kita baca di ayat 10 yang berbunyi, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu." Nah, pernyataan itu disampaikan oleh Yesus juga bukan pertama-tama supaya mereka berlama-lama ketika mereka diterima.
supaya mereka menikmati perjumpaan itu, tetapi lebih supaya mereka dapat mengefektifkan waktu, sehingga ketika mereka menyampaikan maksudnya dan orang itu sudah bisa menerimanya, maka mereka pun bisa segera pulang untuk menyampaikan pesan itu kepada Yesus. Dan pernyataan yang ketiga bisa kita baca di ayat 11 yang berbunyi, dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Nah, pernyataan itu disampaikan oleh Yesus kepada mereka bukan pertama-tama supaya mereka mengecam kota itu, bukan supaya mereka mencoret kota itu sebagai kota yang tidak siap menerima pelayanan Yesus. Sebaliknya, dengan mereka mengebaskan debu di kaki mereka, mereka diajak untuk tidak mengingat peristiwa penolakan itu. Mereka dianggap untuk memahami kalau penolakan itu tidak pernah terjadi. Kenapa demikian? Karena faktanya tidak ada jejak dalam tanda petik, tidak ada bukti dalam tanda petik yang menunjukkan kalau mereka pernah ke situ. Karena debu yang merupakan jejak itu sudah dikebaskan dari kaki mereka. Dan itu secara tidak langsung juga menunjukkan kepada mereka bahwa masih ada kesempatan bagi kota itu untuk mendapatkan pelayanan kembali. Mungkin memang pada saat itu mereka belum menerima, tapi bukan berarti di kesempatan yang lain mereka menolaknya. Bisa jadi di kesempatan berikutnya kota itu bisa menerima. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menariknya, sekalipun tugas utama mereka dalam melakukan pelayanan itu adalah untuk menciptakan kondisi supaya ketika Yesus hadir melayani mereka secara langsung, orang-orang itu bisa menerimanya dan tidak menolaknya seperti di Nazaret. Tetapi Yesus tetap memberikan bekal kepada mereka, yaitu kuasa atas roh-roh jahat. Kenapa bisa demikian? Karena roh jahat yang dimaksudkan di situ itu bukan hanya sekedar roh yang akan menguasai seseorang dan kemudian mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya yang menyebabkan dia menjadi sakit atau tidak berpulih. Tetapi roh jahat itu juga yang seringkali mengganggu orang untuk membatasi pola pikirnya, sehingga dia tertutup, tidak mau terbuka, tidak mau belajar berwawasan luas, dan tidak mau memberikan kesempatan bagi yang ilahi berkarya dalam kehidupan mereka. Yesus membekali mereka atas kuasa, atas roh jahat, supaya mereka bisa mengajak orang-orang itu untuk bertobat. Bertobat yang dimaksudkan adalah supaya orang-orang itu belajar membuka wawasannya supaya lebih luas dan memberi kesempatan kepada yang ilahi berkarya dalam kehidupan mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena mereka bisa menjalani semua tugas perutusan itu dengan optimis, dengan penuh syukur, nating tulus, dengan tidak mengedepankan kepentingannya sendiri, tapi mengedepankan karya Tuhan, dengan mengandalkan kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka, maka mereka pun dimampukan menyelesaikan tugas itu, dimampukan untuk menyiapkan kondisi bagi pelayanan yang akan Yesus lakukan selanjutnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana mereka yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menciptakan kondisi bagi Tuhan untuk berkarya langsung dalam kehidupan umatnya, saudara dan saya pun diberi kesempatan yang sama. Sebab ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, tanggung jawab kepada kita untuk menjadi mitra kerjanya, hal itu tidak pertama-tama dimaksudkan supaya kita menjalankan perannya Tuhan. Tidak, kita tidak akan pernah mampu menjalankan perannya Tuhan. Kita hanya diberikan kesempatan untuk menciptakan kondisi supaya melalui pelayanan yang kita lakukan, orang menjadi tertarik kepada Tuhan, menjadi memiliki niatan untuk mengenal Tuhan lebih lanjut dan mengikut Tuhan. Nah, hanya saja saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali pemahaman menciptakan kondisi itu luput dari pikiran kita.
Tidak jarang ketika kita diberi tugas untuk menjadi mitra kerjanya, diutus untuk melakukan pelayanan, banyak dari kita yang berpikir, oh kalau gitu kita diberikan tanggung jawab untuk menjalankan peran Tuhan. Sehingga ketika tugas perutusan itu diberikan kepada kita, alih-alih kita menerimanya dengan sukacita, yang ada kita meresponnya dengan menolak. Karena merasa kita tidak mampu, kita tidak sanggup, kita tidak bisa. Atau karena kita sudah merasa bahwa memang kita diberi kesempatan menciptakan kondisi, banyak dari kita yang merasa kita harus memiliki bekal yang cukup. Kalau bekal itu tidak cukup, maka kita menuntut Tuhan untuk memberikan bekal lebih kepada kita. Atau juga ketika kita sudah sampai pada kesadaran bahwa bekal yang diberikan Tuhan kepada kita itu sudah cukup, kadang tidak sedikit dari kita yang tidak siap untuk mengebaskan debu dalam kaki kita. Sehingga ketika pelayanan kita ditolak oleh seseorang, ditolak di suatu tempat, yang ada kita terus mengingat itu. Kita terus mengecam seseorang atau tempat itu. Sehingga yang ada hidup kita dipenuhi dengan ketidakdamaian. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun kita sampai kepada refleksi yang seperti itu, maka mari dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan mengutus kita menjadi mitranya. Tuhan mengutus kita untuk menciptakan kondisi supaya orang lain lebih bisa mengenal Tuhan lagi. Kita akan menyambut utusan itu dengan sukacita. Caranya bagaimana? Bukan pertama-tama mengajak orang lain untuk bertobat. Bukan pertama-tama mengajak orang lain untuk membuka wawasan mereka. Tapi kita harus terlebih dahulu menyiapkan diri kita, membuka diri kita untuk lebih terbuka terhadap segala kemungkinan. Sebab kalau Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan akan memperlengkapi kita. Tuhan akan memampukan kita menjalankan tugas perutusan itu. Karena itu seperti lagu tadi, mari kita katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan mari kita gunakan hidup kita sebagai kesempatan untuk melayani. Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur melalui kebenaran firman yang baru saja kami renungkan bersama. Tuhan mengingatkan kepada kami tentang tanggung jawab yang mesti kami lakukan ketika Tuhan memanggil dan mengutus kami menjadi mitra kerja Tuhan. Tuhan mengingatkan kami bahwa kami diberikan kesempatan untuk menciptakan kondisi melalui pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, sehingga akhirnya orang yang merasakan pelayanan kami semakin mengenal Tuhan, tertarik untuk bisa berelasi langsung dengan Tuhan, dan memiliki kesiapan untuk mengikut Tuhan. Karena itu Tuhan, jikalau selama ini kami memahami tugas perutusan itu lebih besar daripada apa yang bisa kami lakukan dan kami bayangkan, dan itu juga yang membuat kami seringkali tidak sanggup menjalankan tugas perutusan itu, kami mohon Tuhan ampuni kami. Dan kiranya dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan telah memberikan kuasa bagi kami dalam kami menjalankan tugas perutusan itu, kami dimampukan untuk menjalaninya dengan penuh optimis, dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Bahkan ketika kami ditolak, kami pun dengan sigap mengebaskan debu di dalam kaki kami, supaya kami tidak tenggelam di dalam perasaan kecewa, tetapi supaya kami bisa memacu diri kami untuk melakukan pelayanan di tempat yang sama, di waktu yang berbeda. Sebab bukan tidak mustahil, di kesempatan yang berbeda, mereka akan lebih bisa menerima pelayanan kami. Khusus saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang kemarin minggu menyatakan kesanggupannya untuk terlibat dalam pelayanan khusus di GKJ Nusuan menjadi penetua dan diaken. Mereka Tuhan panggil untuk menjadi pelayan-pelayan khusus Tuhan. Karena itu kami percaya Tuhan pun akan melengkapi mereka dengan segala yang mereka butuhkan. Kesiapan untuk mereka bisa belajar terbuka dengan segala sesuatu, belajar beradaptasi dengan segala situasi, sehingga pelayanan yang mereka lakukan dapat membuahkan hasil yang baik. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu GKJ Nusuan
yang memberikan ruang bagi siapapun dari kami untuk berpelayan. Kiranya kesempatan ini membuat kami lebih leluasa mengekspresikan rasa syukur kami dengan berpelayan di berbagai bidang. Sehingga nama Tuhan semakin bisa dimuliakan melalui setiap apa yang kami lakukan. Kami berdoa bagi anak-anak kami, berkatilah pertumbuhan dan perkembangan mereka ya Tuhan, supaya apa yang menjadi kehendak Allah atas kehidupan mereka sungguh dapat mereka rasakan dan wujud nyatakan. Bagi para orang tua yang Tuhan berikan kesempatan untuk mendampingi anak-anak mereka, biarlah mereka bisa menyambut kesempatan itu dengan sukacita. Bukan dengan memaksakan kehendak mereka kepada anak mereka, tetapi dengan memberikan kesempatan kepada anak mereka berkembang sebagaimana talenta yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang saat ini sedang bergumul dengan COVID-19, bahkan kalaupun ada dari kami yang secara khusus terpapar sehingga harus menjalani isolasi mandiri di rumah atau harus menjalani perawatan di rumah sakit, bantu kami menjalani semua proses itu dengan penuh syukur, dengan ketabahan, dengan berserah penuh kepada Allah. Sebab kami meyakini Tuhan akan memberikan pemulihan bagi kami. Bagi kami yang terbeban dengan berbagai persoalan kehidupan, termasuk relasi antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, ataupun keutuhan rumah tangga kami percayakan semuanya kepada Tuhan. Kiranya kasih mula-mula yang Tuhan satukan di dalam hati kami terus berkobar, sehingga kami dimampukan untuk tetap bersatu hati, menerima, saling mengasihi, saling mengampuni, dan akhirnya keluarga kami merasakan pemulihan dari Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami akan menyelesaikan persekutuan doa pada malam hari ini dan kembali melakukan aktivitas kami yang lain. Pimpin dan berkati kami supaya kami dapat menggunakan kehidupan ini sebagai kesempatan untuk kami menjalankan tugas perutusan yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri persekutuan doa di malam hari ini. Kita pujikan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kita ulangi lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita ulangi lagu ini sekali lagi dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku
menjalankan tugas perutusan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.